Baik teman-teman, selamat pagi. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Sebelum saya lanjut teman-teman, sebagai prolognya, sahabat-sahabat di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, bahkan yang di luar dari Indonesia, salam perjuangan buat kita semua. Dan saya, Hotman Segian, sebagai komentator, memohon bantuan berupa doa sesuai dengan kepercayaan agar keempat nama yang dilaporkan oleh pengacaranya, tim penguasanya Pak Jokowi, selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Semoga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka laporkan, ini menjadi inspirasi buat anak-anak muda, buat kita semua, buat para alumni untuk menjaga alma maternya sendiri dari tindakan-tindakan yang memang dapat mencoreng nama baik. Tapi intinya saya hanya bermohon buat para subscriber saya, begitu juga para pencinta medsos dan pegiat-pegiat sosial. Kita berikan dukungan lewat komentator, lewat komen yang disampaikan oleh sahabat-sahabat di semua lini para konten kreator yang menyuarakan kebenaran. Itulah yang membuat dan menggemakan kebenaran itu semakin berbunyi dan semakin bernyala. Sahabatku, kita flashback dulu ya. Ketika kita mau melihat dulu gelarnya Pak Jokowi, coba lihat ya. Ini fotonya. Di saat itu Pak Jokowi menjabat sebagai wali kota. Ini di tahun 2006. Di kala itu Pak Jokowi mengunjungi PT Sritek. Ya, pada saat itu PT Sritek mungkin di Solo itu sangat luar biasa. Dan di situ titelnya Doktorandus Bapak Jokowi. Dan di kala menjadi presiden, mungkin pada saat 2009 kali teman-teman ya. Dan berubah total menjadi Insinyur Bapak Insinyur Joko Widodo. Baik teman-teman, Doktorandus dan Insinyur adalah titel yang sama. Artinya ketika mahasiswa itu tamat dari S1, ya, mereka akan mendapat beberapa gelar. Dan perbedaannya teman-teman, setahu saya Doktorandus itu adalah sesuai dengan fakultas dan jurusannya. Sepertinya banyak dialamatkan kepada para pendidik atau keguruan. Mungkin di tempat saya itu dulu namanya IKIP, ya. Sekarang namanya Unimed. Kalau IKIP Jakarta namanya mungkin udah beda lagi ya. Jadi setiap keguruan akan menghasilkan sarjana yang bergelar Doktor Andus. Kalau sekarang SPD, Sarjana Pendidikan, ya. Dan kalau universitas yang non pendidikan atau non keguruan itu pasti akan bertitel insinyur, dokter ya, sarjana kedokteran dan sebagainya. Itulah yang membedakannya teman-teman. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa? Ayo tulis di kolom komentar. Akibat ini teman-teman, ya kita intro dulu agar jangan terlalu panjang. Sebentar. Baik teman-teman, saya kembali lagi ya. Ketika saya tadi sudah mengucapkan prolognya teman-teman ya, melihat titelnya yang dimiliki oleh Pak Jokowi ya. Oke lah, itu hanya untuk sebagai prolog kita. Nah, jadi tadi juga di prolog saya sudah ucapkan, saya meminta mohon dukungan teman-teman. Kenapa teman-teman? Di video ini nanti yang menjelaskan. Ini adalah video upload dari seorang mungkin ya digital forensik skripsi Pak Jokowi yang diduga palsu. Dan teman kita ini berasal dari channel I Keep On Track. Pada waktu itu dia menyampaikan sesuai dengan apa yang sudah dimilikinya. Artinya skillnya. Di mana dia menggunakan teknologi yang bisa mencari atau melihat skripsi ini benar tidak adanya. Tetapi teman-teman, setelah beberapa hari setelah tayang tampilan atau kontennya, muncul konten yang kedua re-upload yang nanti akan teman-teman tonton. Ada apa dan kenapa? Teman kita ini juga mengalami hal yang sama, tetapi lewat mungkin ya, karena beliau ini gak mau terlalu banyak diusik dan juga gak mau banyak yang menyanjung, dia nggak mau. Akhirnya kolom komentarnya dihapus ya. Artinya saya lihat ya, seperti penyampaian dia 90% itu totalitas itu
setuju apa yang disampaikannya. Dan 10% inilah ada komentarnya yang sangat membuat dia nggak suka. Artinya mungkin kata-kata yang tidak senonoh ya. Bahkan katanya ada istilahnya katakanlah menakut-nakuti. Ya sama halnya juga seperti saya. Namun supaya kita jelas teman-teman apa yang terjadi di negara kita ini. Kita tonton yuk videonya sebentar. Kembali lagi bersama I Keep On Track Channel. Kali ini saya mau berbagi video mengenai digital forensik untuk isu yang saat ini sedang ramai ya, yaitu skripsi, ya dugaan skripsi palsu ya, karena ini kaitannya dengan ijazah palsu dan kaitannya dengan pilkada dan pilpres ya. Ya, sebelum masuk ke inti dari pembahasan kali ini yang tentunya sangat menarik, saya mau disclaimer dulu ya, supaya ini nggak gagal paham atau salah paham ya. Disclaimer pertama adalah video ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan seseorang ya, tetapi hanya menelusuri data berdasarkan fakta digital ya. Jadi kita ungkap berdasarkan fakta, bukan narasi, bukan argumentasi, apalagi penyanggahan ya. Nah, terus kemudian ini juga saya tidak terafiliasi pada partai politik atau orang lain ya. Ini hanya mengungkap fakta digital berdasarkan kemampuan saya. Dan yang kedua, video ini dibuat atas kecintaan saya terhadap tanah air Indonesia, dan juga bertujuan untuk membantu pihak tertentu yang punya kaitan ya. Ya, sebagai tambahan ya, video ini adalah re-upload ya dari sebelumnya ya, karena sebelumnya saya dapat komentar macam-macam ya, 90% positif, 10% negatif ya, dan ada yang mengancam-ngancam, dan mohon maaf kalau bagian komen saya akan matikan ya, supaya saya tidak mau terima pujian dan ancaman ya. Untuk itu saya akan ungkap berdasarkan fakta digital seobjektif mungkin, tidak condong ke kiri dan tidak condong ke kanan. Nah, bagaimana menurut sahabat-sahabat para pemirsa? Ya, inilah yang tadi saya sebutkan, negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Apa yang disampaikan dia ya, saya sudah tahu teman-teman, karena saya juga sudah menampilkan hasil temuan dia di salah satu konten saya ya, di mana skripsinya Pak Jokowi bisa dicek kebenaran dan kapan dibuat lewat aplikasi yang disampaikannya pada saat mengupload konten pertama. Tapi dia akan menampilkan upload kedua, karena pada saat upload pertama begitu banyak katanya bersifat komentar ya. Ada yang mengancam, ada yang mengatakan hal-hal yang membuat dia menjadi tidak nyaman. Artinya sampai sebegitu. Wow, luar biasa. Tapi buat sahabat saya, keep on track ya, tetap semangat, karena kita bersama-sama juga. Saya juga nggak menyanjung, tapi saya mengucapkan terima kasih karena dengan tambahnya data ini menjadi menguatkan apa yang disampaikan oleh saudara Rismond Sianipar. Saat ini teman-teman, saya akan menyampaikan ketika dikala 4 orang ini sudah dilaporkan, alih-alih takut, nyalinya bahkan bagaikan singa mengaum. Ayo kita dengar selanjutnya. Pak, gimana rasanya sesudah menjadi terlapor? Bagus. Takut? Enggak lah, justru bagus. Jumpa lagi di podcast Sentana, saya Michael Sinaga. Dan setelah kami kemarin dari Jogja ya Pak Janes ya, kami dari UGM melihat sendiri apa yang terjadi di dalam ruang 109, dan ternyata hanya skripsi dan tidak ada ijazah. Sekarang, 1 minggu sesudahnya, ada 3 kasus hukum. Nah, sekarang kita akan langsung tanyakan kepada yang terlibat, yang dilaporkan tentang 3 kasus hukum ini. Ada Pak Roy Suryo, pakar telematika. Terlapor. Sudah resmi terlapor. Nah, dan Pak Rismond Sianipar, Dr. Rismond Sianipar. Horas. Wah, horas. Jadi Pak, gimana rasanya sesudah menjadi terlapor? Bagus. Takut? Enggak lah, justru bagus. Karena ini harus bisa untuk mempercepat pembuktian ijazah yang kami sebut palsu itu. Oke. Orang melaporkan, itu kan pasti ada alat buktinya, ada buktinya dulu kan. Barang buktinya apa? Dia bisa menuduh kita, misalnya tadinya kan
akan menuduh pencemaran nama baik. Ya, Ya, kan? nggak jadi. Emang namanya baik. Itu satu ya. Kemudian dicemar. Kalau namanya nggak baik, apa mau dicemarkan? Pencemaran, pembaikan nama cemar. Oh, pembaikan nama cemar. Harusnya kalau namanya benar-benar baik, bangga dong jadi Oh alumni iya, UGM. Iya. Tunjukkan ijazahnya. Makanya. Iya, betul. Gitu. Terus yang kedua adalah ketika kemudian akhirnya kan yang sementara sudah diterima laporannya. Ya. Itu kan yang ada di Relawan. Polres, ya relawan kan gitu. Tapi saya kira nggak relawan tuh nggak rela juga mereka pasti. Iya. Relawan yang belum pernah saya dengar selama ini namanya ya. Iya, tiba-tiba itu perlu diteliti nanti. Iya. Pembentukannya Iya, kapan? kapan gitu. dibentuk, Iya. siapa yang membentuk, di mana. Ada nggak akte pendiriannya? Iya, Jangan-jangan jangan-jangan palsu juga. Ini lagi lagi zaman palsu. Waduh. Terus pasalnya yang dituduhkan itu kan konon kan 160. 160 penghasutan di muka umum. Iya, kita dituduh menghasut lagi. Ya. Memang waktu itu kan Pak Roy berorasi di muka Loh, umum. iya nggak apa-apa. Tapi di mana yang terhasut ini? Siapa yang terhasut ini? Itu nggak di muka umum. Itu di kampus saya. Oke. Kampus Universitas Gadjah Mada. Ya. Yang jelas kami, ya saya berani bilang kami nih, karena saya Dr. Rismond, itu kami Alumni. tuh 2 periode, artinya 2 periode, 2 strata. S1-nya kami sama-sama di UGM, S2-nya juga sama-sama di UGM, ya. Bahkan Dr. Tifa pun juga gitu, Dr. Tifa. Artinya apa? Kita sah lah untuk melakukan itu. Dan itu kita nggak keluar loh dari kampus UGM. Ya. Itu bukan zona umum. Bukan publik ya. Bukan. Tengah jalan raya misalnya. Bukan. Oke. Itu boulevard. Boulevard itu adalah internal kampus UGM. Makanya polisi pun nggak boleh masuk sebenarnya. Ya, Kalau yang betul, boleh betul. masuk tuh PAMDAL. Pamdal. Gitu. Iya. Dan waktu itu Jadi, memang polisi ada berjaga-jaga dan Iya. semuanya Nggak apa-apa lah. aman kok, Pak. Ya. Tidak ada anarkis, tidak ada apa kejadian yang luar biasa seperti mereka bilang. Tapi tahu nggak, Mas Mike, kenapa mereka menggunakan pasal 160? Ya. Gimana tuh, Pak? Pasal 160 itu Karena kan pasal penghasutan. karet. Pasal satu itu ya. Kedua, pasal itu kan nanti supaya apa? Supaya tidak sampai harus membuktikan ijazah asli atau palsu itu. Menghindar. Curang ini. Atau kalau kata sahabat saya Pak Ahmad Kosinudin yang seorang lawyer yang sangat garang ketika kasus PIK 2 itu, beliau juga mengatakan kalau ini ada yang ketakutan, ada yang tidak jantan. Oh, tunggu, Pak. Ketakutan sampai kabur ke Vatikan. Itu lain soal. Oh, itu lain soal ya? Itu lain soal. Ya soal melayat ke Vatikan, ya kita semua turut berduka ya dengan wafatnya Paus. Tapi kan apa nggak ada sih orang lain dari Indonesia Betul. yang bisa diutus Presiden Prabowo ke sana, Ya. gitu loh. Paling masuk akal sih Menteri Agama ya. Harus, Soalnya iya. urusan agama. Satu urusan agama, Ya. kedua kita lihat ya betapa akrabnya dua sosok itu ya ketika Pak Menteri Agama dan mendiang Paus itu, aduh sampai mencium-cium keningnya gitu. Waktu Paus datang ke Indonesia. Ini memang mau ngakrab dulu, tapi kan Oke. malah Nggak jadi ya? bukan nggak jadi. Ini Oh. bocor halusnya ya, gitu. ini baru halus ya, bukan bocor keras ya. Itu kan malah nggak boleh masuk ke Bocor halus. masuk ke stadion utama. Jadi kan makanya hanya di Stadion Madia saja. Tapi udah, topik kita bukan itu. Ya, topik kita bukan itu. Ya. Jadi menurut Pak Roy, dia memang diutus tanda kutip Ya. hanya karena hari ini sidang pertama dan biarkanlah relawan ini yang Nah, itulah harus. kenapa nggak dia sendiri yang melaporkan gitu loh? Kalau penilaian saya seharusnya kan kalau Pak Prabowo berhalangan, Wapres. Ya. Karena Wapres diwakilkan ke bapaknya. Oh, Ke bapaknya. gitu ya? Padahal sampai di sana nanti orang kan udah jelas dia pelaku korupsi nomor 2 di Indonesia. Orang pada ngeliatin dia mencibir. Yakin saya akan dicibirkan itu. Oh, CCRP gitu ya? CCRP itu kan ngeri Oke, kali. ya. Jadi gimana Pak nasibnya si relawan ini yang penghasutan ini, pasal penghasutan ini? Loh, penghasutan pasal itu aneh. Saya juga bingung. Maaf nih Pak Kapolres, Kombes Pak Cokro. Ini sangat-sangat tragis kalau memang siapa penyidiknya, siapa yang menerima laporan itu. Itu bahaya. Kalau penghasutan itu, kalau memang terbukti bapak-bapak ini menghasut, bahwa terbukti ada ijazahnya Pak Jokowi yang asli itu, baru namanya penghasutan. Tapi kalau benar-benar palsu, kalian yang melaporkan itu, LSM yang baru melaporkan itu, akan kena pidana juga pasal 220. Jelas. Kesetrum dong. Kesetrum. Satu Pasal itu. Dan satu lagi, mereka telah menghalang-halangi penyidikan. Bapak kan mau membongkar perbuatan pidana. Mereka menghalang-halangi berarti Anda ikut terlibat di situ. Jangan salah, hati-hati. Tulang.
Kalau perspektif ilmiah, kita memang menghasut, tetapi menghasut untuk kebaikan. publik lebih cerdas. Bukan menghasut tuh, mengusut. Oh, menghasut Mengusut. maksudnya men-trigger. Mengusut. Ya. Kalau menghasut itu perbuatan nggak benar. Kalau Oh, Bapak baru gitu ya. saya menghasut. Berarti Saya merasa dihasut karena itu nggak benar. Ternyata benar. Berarti Anda ikut melindungi perbuatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu. Pak Jokowi yang dilakukan Jokowi itu. Oh, nggak usah pakai Pak lagi ya. Ya, ngapain Ya, lagi jadi saya pakai juga Pak? bingung nih, Pak Dr. Rismon. Kalau apa yang Bapak dan Pak Roy lakukan ini, yaitu mengedukasi publik tentang ini loh yang asli. Ya. Yang asli itu ada bercak-bercaknya, ada ini-ininya, gitu-gitu kan. Iya. Nah, apa iya? Jangan-jangan besok dosen-dosen yang ngajar di kampus itu, atau kursus-kursus itu, dipidana semua karena ngajar. Iya. Nah, itu. Kan Bapak ngajar aja ini. Kalau bagi saya definisi menghasut itu karena mereka tidak suka terhadap temuan atau kajian ilmiah tersebut. Siapa Jadi ini yang nggak suka? ya mereka yang melapor lah Oh, gitu ya, si atau relawan ini orang-orang ya. yang ada di baliknya. Bukan Kan gitu. relawan, dibilang relawan nggak. Lembaga swadaya masa LSM dibikin di sini. Oke. Siapapun itu yang melaporkan itu Iya. kan bilang. Jadi kajian ilmiah ini kan sifatnya buta, selalu saya bilang itu buta, tidak mentarget. Ya. Kebetulan saja ini ijazah dan skripsi Joko Widodo. Besok Iya. juga yang lain. Iya, Kan ada entah siapa ya. Fufu Fafa, ada yang lain. Kan? Jadi kebenaran itu harus buta, blind. Ya. Truth Iya. is blind. Nah memang karena yang kita periksa ini adalah mantan presiden 2 periode, maka banyak orang yang Kebakaran jenggot lah. kebakaran jenggot dan tidak suka gitu. Justru kami ingin mencerdaskan publik Ya. bahwa beginilah seharusnya. Bahwa perdebatan ilmiah, perdebatan publik kita itu harus mencerdaskan. Setuju. Gitu. Ilmuwan itu harus questioning. Don't stop questioning. Jangan pernah berhenti bertanya dan mempertanyakan dan menguji. Kalau mereka hasil ujian itu atau hasil kajian itu memang tidak suka pada mereka, ya salah kalian. Ya. Gitu loh. Salah yang memalsukan ijazah itu kira-kira gitu ya. Loh, Ya iya. salah semua. Iya. Salah yang nggak suka terhadap kajian tersebut. Makanya saya selalu berulang, ya kalau memang tidak suka dengan kajian tersebut, lawan dengan kajian juga. Yes. Oh, oke. Itu baru peradaban kita. Oke, jadi yang akan menurut Pak Dr. Rismon, ada nggak ahli di Indonesia ini yang sehebat analisa Bapak berdua dan bisa membantah itu? Banyak harusnya. Banyak. Tapi gini, ahli itu banyak. Tapi masalahnya mereka berani jujur atau tidak. Oke. Itu aja kata kuncinya. Ya, atau berani benar-benar memegang kalau sekedar ahli-ahlian, terutama yang masih minta sumbangan itu kan ada itu. Yang ada nomor rekening di YouTube ya? Iya. Yang kemarin ya? itu gitaris. Oh, itu bisa. Jurusannya. Ya. Gitaris tiba-tiba jadi pakar telematika ya. Iya, jadi ahli digital forensik. Dan Ya. ketika katanya ditantang, dia persis kayak yang sekarang ngabur. Dia seolah ngabur. Ngabur kan. Oh, saya tidak tidak sebanding. Malah suruh ngadu kita dengan sahabat kita. Dengan Bang Abah ya. Jadi kan makanya ini orang-orang ini udah ketularan saling mengadu. Tapi menarik tadi statementnya Dr. Rismon tadi. Jadi apa? Itu adalah mantan presiden gitu kan. Nah, saya hubungkan lagi dengan Pak Janes tadi. Pasal 160 itu ya, itu hanyalah untuk kalau kita menghasut atau kita mempengaruhi orang lain untuk makar atau untuk tidak percaya kepada penguasa atau orang yang masih menjabat. Oke. Apa sekarang dia itu mengaku masih menjabat? Ya, gitu. Ya, kalau saya Memang lihat ada jabatan publik ada. kalau saya lihat sih banyak menteri yang menghadap dia ya. Nah, itu Tapi dia. jabatannya jelas-jelas sudah habis. Ya makanya, maaf nih, tadi bilang relawan. Ya. Relawan sementara dia udah masyarakat biasa, bukan Iya. presiden. Besok saya melaporkan relawannya Pak Roy dong, bisa dong. Oke. Bisa nggak besok kita bentuk relawan Roy Suryo, Iya, relawan Responsiani, Pak itu kira-kira ya? Bisa. Karena sama aja nggak ada artinya itu. Tapi kita ngelapornya jangan ke Mabes Polri. Iya, kemana itu, Pak? Ke Polres Jakarta Pusat. Itu Oke. diterima. Oh, iya. Ini menarik nih. Iya. Ini menarik dia. Jadi Iya. gini, ada juga yang ngaku-ngaku ya, katanya dari kelompok Pradi. lawyer. Nah, gitu. Malah sudah disebut. Ya nggak apa-apa. Lapor Kita ke Barreskrim dan ternyata udah 2 kali dia melakukan Zoom ya dengan kami di beda televisi ya, gitu. Bang Rismon di iNews, saya kemudian di Sindo. Mereka ternyata nggak jujur juga. Oke. Gitu, bilang kalau laporan kami tadi masih dipelajari.
sebenarnya laporannya ditolak. Makanya saya bilang ya. harusnya para pengacara atau mereka yang melapor ini harusnya justru menselebrasi, merayakan bahwa di perdebatan di publik kita itu penuh dengan kajian-kajian ilmiah, Ya. bukan ditakut-takuti, Nah, bukan itu. diancam. Makanya tadi pada saat live di iNews saya bilang, ya pekerjakan atau pakai ahlimu, panggil, Ya. bantah dengan kajian ilmiah, begitu loh. Di situ baru kita peradaban atau society kita itu tercerahkan Persis. dengan kajian-kajian ilmiah. Jadi tidak gampang lagi dibodohi begitu. Baik teman-teman, saudara-saudaraku, saudara sahabat pemirsa, setelah melihat konten yang tadi yang bekerja sama Sentana ya, channel Sentana. Terima kasih. Dan mohon maaf ya, saya gunakan untuk membuat konten saya. Kesimpulan di sesi terakhir ini teman-teman, baik Roy Suryo maupun saudara sahabat kita Rismon Sianipar dipertanyakan oleh moderator. Setelah dilaporkan, apakah yang kalian rasakan? Apa takut? Mereka dengan lantang menjawab, ngapain takut? Justru itu yang kami minta. Pertama ya, justru itu yang kami minta. Bahkan kata Roy Suryo, mereka ini bukan orang bodoh-bodoh loh. Mereka paham pasal ya. Bahkan ada Pak Sinaga tadi tuh, pasal 160 dikenakan kepada mereka. Ya, pasal 160 coba nih teman-teman ya. Ini pencemaran nama baik, penghasutan. Jadi artinya kata Roy Suryo, bisa aja nanti mereka suatu saat melakukan sesuatu ya, sehingga ada sesuatu kenapa harus pasal ini ditujukan. Nah, itulah, coba didengar tadi ya teman-teman videonya ya. Jadi artinya mereka ini adalah sosok yang memang tidak mau kebenaran itu ditutup, atau kebodohan yang selama ini yang kita alami. Kita yang tertidur dengan kebodohan karena kita tidak tahu. Itu makanya saudara Rismon mengatakan, kami bukan menghasut, tapi kami memberikan edukasi ke masyarakat agar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, terkhusus ijazahnya Pak Jokowi. Terus terang memang saya juga teredukasi mendengar keterangan Pak Suryo, Pak Roy Suryo, ya, Pak Rismon Sianipar. Di saat kertas ini bisa dicek kapan dibuat, kan luar biasa, tes karbon. Dan ini baru saya tahu. Begitu juga stempel itu mengenai foto, ya, mengenai foto ada stempel. Biasanya kita foto hitam putih ya, supaya stempel jangan terlihat, dilihat kebenaran warna merah yang dipakai kemarin aplikasi Rismon ya, RGB. Ternyata tidak ada tergores stempel merah atau tinta berwarna merah. Luar biasa kan? Benar, saya setuju, sepakat apa yang dikatakan oleh Rismon, bahwasanya mereka bukan menghasut, tapi mereka mengedukasi. Yang pada akhirnya, kenapa pula harus ijazahnya Pak Jokowi? Ya, memang karena kebenaran itu buta. Ya, kebenaran itu nggak bisa diarahkan. Ini harus ini, enggak. Dia bisa seperti bola menggelinding kemana-mana. Truth is blind. Truth is blind. Ya, kebenaran itu buta. Jadi teman-teman, kesimpulan di akhir konten saya ini, buat sahabat-sahabatku, para pemirsa. Yang pertama, mari kita tetap saling berpegangan tangan, saling kait-mengkait seperti rantai, agar rantai itu tidak putus. Teman-teman, sahabat-sahabatku, di sini kita butuh bagaimana supaya masyarakat itu tidak terlena di dalam kebodohan. Kalau memang katanya itu haruslah ditunjukkan, kenapa tidak gampang begini aja selesai. Jadi ada apa denganmu? Baik teman-teman ya. Jadi mohon agar kita saling mengaitkan, saling menguatkan lewat share, like, comment, share, dan subscribe. Dan begitu juga doa buat sahabat-sahabat kita yang keempat yang sudah dilaporkan ini. Mungkin juga ada para konten kreator yang ketakutan akibat mengulas ini. Berikan dukungan doa sesuai dengan kepercayaan agar bangsa Indonesia ini terlepas dari kebodohan dan pembodohan. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.